Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervia Wahyu Agustining. Saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang saya buat. RPP yang saya buat ini RPP untuk SMK PGRI Sumber Wetan, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 semester ganjil. Mengenai materi pembelajaran adalah teks deskripsi dengan alokasi waktu 3 kali 45 menit. Yang pertama adalah kompetensi inti yang mencakup 4 kompetensi inti. Pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadabannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan. Yang keempat, mencoba mengelola dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama. Yang bagian kedua adalah kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi. KD 3.1 tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, misal di sekolah, tempat wisata, atau yang lainnya. Dengan indikator pencapaiannya 3.1.1 menjelaskan pengertian teks deskripsi, 3.1.2 mengidentifikasi ciri umum teks deskripsi, 3.1.3 menemukan struktur teks deskripsi pada contoh teks. KD 4.1 menyajikan teks deskripsi tentang objek secara lisan dan tulisan. Indikatornya 4.1.1 mengambil foto objek menggunakan kamera HP sebagai bahan deskripsi. 4.1.2 menyusun teks deskripsi di Google Docs sesuai struktur. 4.1.3 membacakan teks deskripsi dalam bentuk rekaman suara atau video yang kreatif. Bagian ketiga, tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk 1. Menjelaskan pengertian dari dan ciri teks deskripsi. 2. Menganalisis struktur teks deskripsi dan berbagai contoh. 3. Mengidentifikasi unsur keabsahan dalam teks deskripsi, mengambil gambar objek tertentu di lingkungan sebagai bahan observasi. Kelima, menyusun teks deskripsi dengan runut, menarik dan sesuai struktur. 6. Membuat rekaman video atau audio pembacaan teks deskripsi menggunakan handphone. Bagian keempat, materi pokok dan submateri. Materi pokoknya adalah teks laporan deskripsi, submaterinya pengertian dan ciri-ciri, struktur teks, kaidah kebahasaan, contoh teks, serta penyusunan teks laporan hasil observasi. Bagian kelima ada media dan bahan. Yang pertama ada handphone atau laptop peserta didik, ada kamera handphone untuk dokumentasi, kemudian Google Classroom, Google Docs, aplikasi perekam suara atau video, serta proyektor. Yang keenam adalah metode pembelajarannya. Metodenya mencakup ada ceramah interaktif, diskusi kelompok, presentasi, serta project based learning. Bagian ketujuh adalah asesmen atau penilaian. Yang pertama adalah sikap, dinilai melalui observasi, kerjasama, tanggung jawab, kerapian kerja, kepedulian terhadap lingkungan saat observasi. Kemudian penilaian pengetahuan, tes di Google Form berisi identifikasi struktur teks, ciri kebahasaan, serta makna kata sifat dalam teks deskripsi. Penilaian ketiga adalah keterampilan,
Dalam keterampilan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, keterampilan dalam teks deskripsi tertulis yang akan di upload di Google Docs. Penilaiannya adalah struktur lengkapnya itu 30%, penggunaan bahasa deskripsinya itu penilaian 30%, kesesuaian dengan objek itu 20%, kemudian kreativitas dan ketepatan diksi juga 20%. Kemudian keterampilan yang kedua, video atau audio pembacaan teks, intonasi dan pelafalannya, kemudian kejelasan isi, kemudian ada kreativitas dalam penyampaian, kesesuaian dengan teksnya juga. Yang bagian ke-8 adalah sumber belajar. Sumber belajar di sini berasal dari buku Bahasa Indonesia kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud, kemudian lingkungan sekolah, karena ini adalah teks deskripsi yang mendeskripsikan tempat atau suasana. Jadi ada di taman, ruang kelas, lapangan, perpustakaan, UKS. Kemudian ada artikel deskripsi dari internet. Dan yang terakhir ada platform digital seperti YouTube serta Google Image. Langkah-langkah pembelajarannya, model pembelajaran discovery learning, metode observasi, analisis, diskusi, lalu presentasi. Tahap pembelajaran di dalam tahap pendahuluan kegiatannya adalah guru menampilkan video deskripsi tempat wisata dari YouTube, kemudian mengaitkan dengan pengalaman siswa saat mendeskripsikan sesuatu, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran dengan alokasi waktu 15 menit. Kemudian kegiatan inti, guru memberikan contoh tes deskripsi melalui Google Classroom, siswa membaca dan mencatat karakteristik teks, kemudian siswa membuat daftar pertanyaan tentang struktur dan ciri bahasa teks deskripsi di buku. Kemudian siswa keluar kelas untuk melakukan observasi objek, bisa di taman sekolah, ruang kelas, di UKS, di kantin, perpustakaan. Kemudian siswa mengambil foto objek menggunakan kamera HP. Kemudian siswa akan menyusun teks deskripsi di Google Docs berdasarkan foto atau observasi. Kemudian guru akan memberikan komentar bimbingan melalui fitur komentar. Selanjutnya, siswa mempresentasikan draft teks secara singkat melalui diskusi kelas untuk memperbaiki teks. Siswa merekam pembacaan teks deskripsi dalam bentuk video dan mengunggahnya ke Google Classroom. Kegiatan ini memiliki alokasi waktu 95 menit. Yang terakhir adalah penutup. Siswa menyampaikan pengalaman menggunakan teknologi dalam menganalisis teks deskripsi. Kemudian guru menyimpulkan materi dan memberikan umpan balik. Yang terakhir, menyampaikan tugas lanjutan untuk minggu depan, yaitu membuat teks deskripsi tentang objek di rumah. Alokasi waktu untuk penutup ini adalah 25 menit. Demikian penjabaran dari RPP yang saya buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.